Selamat pagi anak-anak semua. Selamat bertemu kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan tentang memaafkan orang atau teman yang bersalah. Baik, sebelum kita mendengarkan renungan, kita berdoa dahulu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami mengucapkan puji dan syukur kepadamu karena pada pagi hari ini Engkau perkenankan kami masih bisa mendengarkan sabdamu. Bapa, kami juga akan memulai aktivitas kami. Bimbinglah dengan terang Roh Kudus-Mu. Semoga apa yang kami kerjakan hari ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Mengasihi musuh. Haruskah kita berbuat demikian? Kita pasti pernah dikecewakan atau disakiti oleh orang-orang yang sudah kita anggap sebagai sahabat, bahkan rekan, bahkan saudara. Padahal kita sudah berbuat baik kepadanya. Bahkan ada pepatah yang bilang, air susu dibalas air tuba, yang artinya perbuatan baik dibalas dengan kejahatan. Ketika seseorang menyakiti hati kita dan sangat mengecewakan kita, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita langsung memaafkannya, atau justru kita membencinya dan menganggap orang itu adalah musuh kita? Hidup memang tidak pernah terlepas dari persoalan itu. Memaafkan atau membenci merupakan dua pilihan yang ada di dalam tangan kita, layaknya hitam dan putih dalam sebuah dadu. Jika pada saat ini kita masih beranggapan bahwa jika ada orang yang menyakiti kita, kita harus menyakitinya sama seperti yang telah ia perbuat. Bukankah itu merupakan sikap yang tidak Tuhan kehendaki? Lalu, apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki? Dalam Injil Lukas telah dikatakan demikian. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Mengasihi orang yang telah menyakiti hati kita memang sangatlah sulit. Perlu kekuatan hati untuk melakukannya. Namun, bukan berarti hal sulit tidak bisa dilakukan. Kita dapat mengambil contoh teladan Yesus yang tetap mengasihi orang-orang yang telah menyakiti dia, bahkan ia mampu merubah hidup orang itu. Yesus sudah tahu bahwa Petrus akan menyangkalnya sebanyak 3 kali ketika ia akan disalibkan. Namun Yesus tetap mengasihi Petrus dan tidak membeda-bedakannya dengan muridnya yang lain. Ketika Petrus benar-benar telah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, apakah Yesus kemudian membenci Petrus? Tentu tidak. Ia justru memakai hidup Petrus untuk mewartakan kabar tentang keselamatan dan kerajaan Allah kepada banyak orang. Mengasihi orang yang telah mengasihi kita memang mudah dan semua orang pasti bisa melakukannya. Namun, hal yang paling sulit untuk dilakukan adalah mengasihi orang yang telah menyakiti hati kita dan yang merupakan musuh kita. Ketika kita bisa mengasihi musuh kita, Tuhan akan memberikan kelegaan kepada hati kita, sehingga beban yang ada dalam diri kita bisa hilang. Ketika kita tidak dapat mengasihi musuh kita, ingatlah terlebih dahulu kasih sayang Allah berikan kepada kita. Ketika kita lalai di hadapannya, dan bahkan selalu menyakiti hatinya, ia tetap memaafkan dan mengasihi kita sebagaimana adanya. Ia tidak pernah meninggalkan kita meskipun berulang kali kita hidup tidak seturut dengan kehendaknya. Oleh sebab itu, marilah kita memohon kepada Tuhan
untuk melembutkan hati kita, sehingga kita bisa mengampuni dan mengasihi mereka, sekalipun mereka adalah musuh kita. Marilah mulai sekarang kita belajar membalas air tuba dengan air susu, di mana ketika ada orang berbuat jahat kepada kita, kita tetap baik dan mengasihinya, karena itulah yang dikehendaki Allah. Seperti dikatakan dalam Matius, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tuhan Yesus memberkati. Baik anak-anak, setelah kita merenungkan renungan yang kita dengarkan tadi, kita berdoa kepada Tuhan supaya renungan tadi bisa memberi motivasi kita untuk melaksanakan aktivitas kami. Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu karena pada pagi hari ini kami sudah bisa mendengarkan renungan yang Kau berikan kepada kami. Semoga melalui renungan tadi kami bisa melaksanakan tugas-tugas kami hari ini. Semuanya ini kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak, selamat beraktivitas.